Kostum yang dikenakan oleh dokter yang menangani sebuah wabah atau yang dikenal dengan sebutan plague doctor telah digunakan di Prancis dan Italia pada abad ke-17. Ini bertujuan untuk melindungi diri mereka dari penyakit yang menular lewat udara. Kostum ini terdiri dari mantel yang memanjang hingga ke pergelangan kaki, topeng berbentuk seperti paruh burung yang diisi dengan wewangian atau aroma tajam dari bahan-bahan alami, sarung tangan, sepatu bot, topi bundar lebar, dan pakaian luaran yang lebar dan panjang. Topeng ini memiliki lubang yang dilapisi kaca di bagian kedua mata dan bentuk paruh melengkung menyerupai burung dengan tali yang diikatkan ke arah bagian belakang kepala. Di bagian paruh, terdapat 2 lubang hidung kecil sebagai alat pernapasan yang mengandung bahan-bahan aromatik. Pada bagian paruh dapat diisi dengan bunga-bunga kering, ramuan seperti bunga lavender dan peppermint, rempah-rempah, kapur berus atau spons yang dibasahi dengan cuka. Tujuan dari pemakaian topeng ini adalah untuk menghindari bau tak sedap yang dikenal sebagai miasma, atau sebuah pemikiran mengenai pokok penyebab dari suatu penyakit yang sebelumnya belum dibuktikan oleh teori kuman penyakit. Para dokter mempercayai bahwa khasiat ramuan-ramuan alami mampu melawan bau-bau tak sedap dari wabah dan menghindari mereka dari penularan infeksi. Untuk mengindikasikan profesi mereka, topi bundar yang dikenakan para dokter biasanya terbuat dari kulit. Mereka menggunakan tongkat kayu agar dapat memberi arahan ke bagian tubuh mana yang memerlukan perhatian dan untuk memeriksa pasien tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Tongkat itu juga digunakan untuk menjaraki orang-orang, melepaskan pakaian korban tanpa menyentuhnya, dan mengetahui debaran jantung pasien. Sejarah medis telah mengaitkan pembuatan kostum dokter berparuh kepada Charles Delorme, yang telah mengadopsi ide dari mantel pelindung panjang dari ujung rambut hingga ujung kaki di tahun 1619, yang sudah diperagakan setelah desain buatannya yakni gaun kanvas untuk prajurit yang menutup dari bagian leher hingga pergelangan kaki. Baik mantel berlapis maupun celana ketat, sarung tangan, sepatu bot dan topi dibuat dari kulit mengkilap. Mantel tersebut dipenuhi dengan bahan-bahan wewangian yang sama seperti di dalam topengnya. Lorme juga menuliskan bahwa panjang dari topeng pada bagian setengah hidung sama dengan panjang telapak kaki manusia. Bentuknya seperti paruh, diisi dengan wewangian dengan 2 lubang. 1 lubang di tiap sisi dekat lubang hidung, tetapi cukup untuk bernapas serta memuat udara dalam satu pernapasan dengan sensasi obat-obatan yang jauh lebih tertutup di dalam paruhnya. Seorang tabib yang berasal dari Jenewa, Jean-Jacques Manget, dalam karyanya Treatise on the Plague yang ditulis pada tahun 1721 setelah peristiwa Great Plague of Marseille, ia mendeskripsikan bentuk kostum yang dikenakan oleh para dokter penanganan wabah di Nijmegen di tahun 1636 sampai 1637. Kostum itu diwujudkan dalam karyanya sebagai gambar halaman pertama buku di tahun 1721. Kostum dokter wabah karya Nijmegen juga mengenakan topeng berparuh dengan jubah, celana ketat, topi dan sarung tangan yang dibuat dari Morocco leather atau kulit levan. Kostum ini juga digunakan oleh para dokter wabah saat peristiwa wabah tahun 1656 yang menewaskan sampai 145.000 orang di Roma dan 300.000 orang di Naples. Kostum ini membuat orang-orang ketakutan dikarenakan merupakan sebuah tanda kematian mereka sudah dekat. Para dokter yang menggunakan kostum pelindung ini sudah disetujui atas kesepakatan mereka ketika mereka menghadiri para pasien pengidap wabah. Kostum ini juga dikaitkan dengan suatu karakter commedia dell'arte dengan panggilan sang dokter wabah atau dalam bahasa Italia, Il medico del peste, yang menggunakan topeng dokter wabah khusus. Salah satu topeng Venesia khusus yang dikenakan saat Karnaval Venesia, umumnya topeng berwarna putih yang terdiri dari paruh cekung dengan lubang mata berbentuk bulat yang dilapisi kaca bening. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video berikutnya.